Perkenalkan, nama saya Bastian dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2022-03-014. Di sini saya akan menjelaskan tugas teori graf. Yang pertama, jelaskan perbedaan pohon berakar dan pohon biner. Berilah contoh. Pohon berakar atau tree dan pohon biner atau binary tree adalah dua struktur data yang digunakan dalam ilmu komputer. Pohon berakar atau tree sama dengan pohon berakar adalah struktur data hierarkis yang terdiri dari simpul-simpul terhubung. Yang kedua, pada pohon berakar ada satu simpul khusus yang disebut sebagai akar yang merupakan simpul teratas dari pohon tersebut. Setiap simpul dalam pohon berakar dapat memiliki banyak simpul anak di bawahnya. Selanjutnya, pohon berakar digunakan dalam berbagai aplikasi seperti struktur hierarki dalam direktif file, struktur bahasa pemrograman, dan lainnya. Pohon binar atau binary tree. Pohon binar adalah jenis pohon berakar khusus di mana setiap simpul dalam pohon memiliki paling banyak dua anak, satu anak di sebelah kiri dan satu anak di sebelah kanan. Pohon binar dapat digunakan dalam berbagai algoritma dan aplikasi, termasuk pencarian binar, representasi struktur data seperti pohon pencarian binar, dan struktur data lainnya yang mengandalkan pembagian dua. Jadi, pembedaan utama adalah bahwa pohon berakar adalah struktur data hierarkis umum yang dapat memiliki lebih dari dua anak. Sedangkan pohon biner adalah pohon khusus di mana setiap simpul memiliki paling banyak dua anak, yaitu satu anak di sebelah kiri dan satu anak di sebelah kanan. Contoh pohon berakar. Contoh pohon berakar. A adalah akar atau kakek, B dan C adalah anak-anak langsung dari A atau anak laki-laki dan perempuan. D dan E adalah anak-anak B atau cucu dari A. F adalah anak C, cucu perempuan dari A. Ini adalah contoh pohon berakar yang memiliki hierarki keluarga di mana setiap individu dalam keluarga adalah simpul dalam pohon. Contoh pohon biner. Berikut adalah contoh-contoh pohon biner yang merupakan pohon pencarian biner atau binary search tree. 10 adalah akar dari pohon, 5 adalah anak kiri dari 10, 15 adalah anak kanan dari 10, 3 adalah anak kiri dari 5, 8 adalah anak kanan dari 5, 12 adalah anak kiri dari 15, 20 adalah anak kanan dari 15. Pohon binary ini memiliki aturan yang mengatur hubungan antara simpul-simpulnya, yaitu simpul kiri harus memiliki nilai yang lebih kecil daripada simpul induk, dan simpul kanan harus memiliki nilai yang lebih besar. Ini membuatnya sangat berguna dalam operasi pencarian dan penyortiran data. 2. Perhatikan gambar di atas. Gambar tersebut termasuk jenis graf apa? Jelaskan. Gambar tersebut adalah graf jaringan atau network graph. Graf jaringan adalah graf yang menunjukkan bagaimana sekumpulan simpul terhubung satu sama lain. Simpul-simpul dalam graf jaringan dapat mewakili orang, perangkat, atau hal-hal lainnya. Dan sisi dalam graf menunjukkan koneksi di antara mereka. 3. Apa yang dimaksud dengan infix, prefix, postfix? Berilah contoh dari infix, prefix, dan postfix. Infix adalah cara penulisan ungkapan dengan meletakkan operator di antara dua operande. Dalam hal ini, pemakaian tanda kurung sangat menentukan hasil operasi. Contoh pemakaian infix adalah A tambah B, A tambah B kurangi C, A tambah B kali C kurangi D. Lalu prefix adalah metode penulisan dengan meletakkan operator di depan operan dan tanpa menuliskan tanda kurung. Contoh pemakaian prefix adalah tambah AB, min plus AB, kali plus AB kurangi CD. Postfix adalah metode penulisan dengan menuliskan operator setelah operan dan tanpa menuliskan tanda kurung. Salah satu contoh proses pengubahan infix dan postfix dari karakter adalah A tambah B dibagi C kurangi D dikali E pangkat F.
4. Di bawah ini terdapat notasi matematika. Jelaskan termasuk jenis notasi ekspresi apa? A, B, C, D pangkat kali min. Lalu yang kedua min A kali B pangkat C, D. A. Notasi matematika pertama A, B, C, D pangkat kali min adalah contoh dari notasi postfix, juga dikenal sebagai notasi terbalik atau reverse Polish notation atau RPN. Dalam notasi postfix, operator ditemukan setelah operan yang relevan, sehingga urutan operasi matematika yang jelas, misalnya ekspresi A, B, C, D pangkat kali min diinterpretasikan sebagai yang pertama ambil operan A, yang kedua ambil operan B, yang ketiga ambil operan C, yang keempat ambil operan D, yang kelima hitung D pangkat C, yang keenam kalikan B dengan hasil perhitungan D pangkat C, lalu kurangkan A dari hasil perkalian. Lalu yang ke B, notasi matematika kedua min A kali B pangkat C, D adalah contoh dari notasi prefix. Misalnya ekspresi min A kali B pangkat C, D diinterpretasikan sebagai kurangkan A dari hasil perkalian B dan hasil pangkat C pangkat D. Lalu yang kelima, silahkan ubah notasi matematika berikut menjadi infix, prefix, dan postfix. A min B pangkat C dibagi D dikali E tambah G kali H. Infix A min B pangkat C dibagi D kali E tambah G dikali H kurang F. Lalu A min B pangkat C dibagi D dikali E ditambah G kali H kurang F. Lalu A dikurangi B pangkat C dibagi D kali E tambah G kali H dikurang F. A min B dikali B pangkat C dibagi D dikali E tambah G dikali H dikurang F. A min B dikali B pangkat C bagi D dikali E ditambah G dikali H dikurang F. A min B dikali B dikali B dibagi D dikali E tambah G dikali H dikurang F. A min B pangkat 2 dibagi D dikali E ditambah G dikali H dikurang F. A min B dibagi pangkat 2 dibagi D dikali E ditambah G dikali H kurang F. A min B pangkat 2 dibagi D dikali E tambah G dikali H dikurang F. Lalu prefix dibagi, notasi dibagi, dikali, dikurang, ditambah, pangkat A, B, D, G, H, F. Lalu postfix A, B pangkat min D dibagi E, G, H, F tambah dikali. Sekian, terima kasih.